أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama keimanan dalam qalbu kita masing-masing dan kesehatan terhadap jasad kita. Kedua nikmat ini harus ada pada saat yang sama. Barulah pelaksanaan ta'abbudiyah kita kepada Allah dapat kita laksanakan dengan sempurna. Kalau saja salah satu nikmat itu tidak diberikan Allah kepada kita, maka kita tidak akan mampu melaksanakan ta'abbudiyah kita kepada Allah. Misalnya, berapa banyak di antara kawan kita, saudara kita, famili kita, karib kerabat kita yang diberikan Allah mereka nikmat sehat. Sehat jasad mereka, bahkan mungkin lebih sehat dari kita. Tapi tidak diberikan Allah nikmat keimanan dalam qalbu mereka, sehingga tidak ada yang menggerakkan jasad mereka untuk hadir bersama kita hari ini. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, iman itu adalah motor dalam diri. Iman adalah penggerak dalam diri kita ini. Keimanan dalam qalbu kita yang menggerakkan jasad kita ini untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan ta'abbudiyah kepada Allah. Iman dalam qalbu kita yang menggerakkan jasad kita untuk sholat subuh tadi pagi. Iman juga yang menggerakkan jasad kita ini untuk menjauhi maksiat dan dosa. Kalau sekiranya iman lemah dalam qalbu kita, kita tidak akan mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Atau sebaliknya, kita juga tidak akan mampu menghindari maksiat dan dosa. Kemudian ada juga di antara saudara-saudara kita, famili kita, diberikan Allah mereka nikmat keimanan, kokoh iman dalam qalbu mereka, tapi tidak diberikan Allah nikmat sehat. Hari ini mereka ingin sebenarnya bersama kita duduk melaksanakan ta'abbudiyah, beribadah kepada Allah, tapi ternyata mereka hari ini sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit karena Allah memberikan sakit kepada mereka. Maka kita yang hadir ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat yang cukup komplit, terutama nikmat keimanan dalam qalbu kita dan kesehatan terhadap jasad kita ini. Mudah-mudahan kita yang hadir tergolong ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita.
Selanjutnya salawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat darinya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat yang mulia, dalam kehidupan kita ini ada dua hubungan yang harus kita perbaiki selama hidup di dunia. Yang pertama, hubungan kita kepada Sang Khalik, hubungan kita kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, hubungan kita kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas harus seimbang. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia harus baik dalam kehidupan kita ini. Tidak cukup baik saja hablum minallah kita, tapi buruk hablum minan nas. Atau sebaliknya, luar biasa bagusnya hablum minan nas kita, tapi buruk hablum minallah kita. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112, Allah sudah mengingatkan kita tentang kedua hubungan ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Artinya, mereka akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali orang-orang yang bagus hablum minallahnya dan bagus pula hablum minan nasnya. Dalam ayat itu Allah berfirman, Duribat alaihimudz zillah, mereka akan diliputi kehinaan ainama thuqifu, dimanapun mereka berada. Berarti nggak bisa menghindar kita. Dimanapun kita berada, nggak bisa kita menghindar. Akan diliputi kehinaan illa kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas. Orang yang baik hablum minallahnya dan baik pula hablum minan nasnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh sholat, kita laksanakan sholat. Disuruh puasa, kita berpuasa. Disuruh membayar zakat, kita bayar zakat. Dilarang untuk menjauhi maksiat dan dosa, kita jauhi. Itulah bentuk bagusnya hablum minallah kita. Kalau kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, disuruh sholat, kita lalai. Zakat tidak kita bayarkan. Disuruh puasa, kita tidak melakukannya. Disuruh menunaikan ibadah haji juga tidak kita lakukan. Hati-hati, bisa jadi cedera hablum minallah kita. Hari ini keadaan menggiring kita untuk tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Jangan-jangan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang hablum minallah kita. Apakah dengan tidak bisanya kita berangkat haji lantas berkurang ibadah kita yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kendor ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Ada yang bisa kita lakukan ibadah pada saat menunaikan ibadah haji di kota Mekah, yaitu melakukan ibadah kurban. Kita tidak bisa berangkat haji, mari kita motivasi diri kita untuk semangat melakukan ibadah kurban yang masih bisa kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hablum minan nas. Baru saja kemarin di hari raya Idul Fitri, hablum minan nas kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan menuntut kita untuk tidak bisa pulang kampung. Keadaan menggiring kita untuk tidak bisa bertemu dengan keluarga kita, terutama ayah dan ibu kita yang masih tersisa, keluarga dekat kita yang masih tersisa. Jangan kita terlena dengan itu, masih bisa kita melakukan telepon,
video call, dan lain sebagainya. Jangan kita terlena sehingga dengan keadaan kita memutuskan hablum minan nas, terutama kepada kedua orang tua kita masing-masing. Jangan sempat keadaan ini membuat kita menjadi orang yang durhaka, anak durhaka kepada ayah dan ibu kita, karena buruknya hablum minan nas kita. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di rumah kita masing-masing, istri, anak kita, jiran, tetangga kita. Mari kita baguskan hablum minan nas kita. Walaupun keadaan kita hari ini harus menjaga jarak, mengurangi berkumpul bertemu dengan orang yang ada di sekitar kita, tapi paling tidak hablum minan nas harus kita pertahankan. Jangan keadaan itu menggiring kita untuk memutuskan hubungan silaturahim, buruknya hablum minan nas di antara sesama kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat dari kehinaan seperti yang disebutkan Allah dalam surah Ali Imran ayat 112, maka mari bersama-sama hari ini kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun kita hari ini, ketaatan kita kepada Allah jangan kita kurangi. Kalau mungkin lebih kita tingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hablum minan nas kita. Sebentar lagi ibadah kurban. Itu ibadah kurban adalah ibadah hablum minallah dan sekaligus ada hablum minan nas di dalamnya. Ini ibadah kurban, ini ibadah yang luar biasa. Ada aspek hablum minallahnya, bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah hablum minallahnya, tapi ada juga hablum minan nasnya, berbagi dengan fakir miskin, kaum du'afa yang selama hari ini mungkin mereka belum pernah atau kurang memakan daging, tapi dengan ibadah kurban yang kita lakukan, mereka ikut mencicipi kurban yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita motivasi diri kita untuk memperbaiki, membaguskan hablum minallah kita masing-masing. Begitu juga mari kita koreksi tentang hablum minan nas kita. Sudahkah kita menjadi manusia yang baik di antara manusia yang lain? Sudahkah baik hubungan kita kepada sesama manusia? Selagi Allah beri kesempatan umur yang panjang kepada kita, kesehatan kepada kita, mari kita perbaiki sampai dengan akhir hayat kita nanti, sehingga terhindarlah kita dari kehinaan, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita kelak dicantumkan Allah namanya di dalam surganya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim.